Bu izin kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMPN 21 Mataram, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang kami hormati Ibu dosen pendamping lapangan, namun dalam hal ini belum berkesempatan hadir karena ada suatu dan lain hal. Kemudian yang kami hormati Guru Pamong yang membantu kami dalam menyusun RAK ini. Dan juga Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Saufiatul Eni dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Mataram sebagai Ketua Tim untuk Kampus Mengajar di penugasan SMPN 21 Mataram ini. Selanjutnya di sini ada tim saya. Yang pertama di sini ada sekretaris saya atas nama Nabila, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Mataram. Selanjutnya adalah Galuh Apriliana dari Prodi Manajemen dari AMN, bertugas sebagai bendahara. Selanjutnya adalah Baik Nika Syakila dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Mataram, bertugas untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan segala kegiatan. Langsung saja di sini untuk presentasi rencana aksi kolaborasi. Di sini ada dua program, ada program dari kami dan juga ada program dari pusat. Program dari pusat ini ada dua, yaitu Belajar ID dan juga AKM kelas. Dan untuk program pusat ini sudah kami laksanakan selama 2 hari, yaitu di TU. Di sini untuk program yang kami rancang di sini ada beberapa tema. Tema yang pertama adalah tema literasi, yang kedua ada tema numerasi, yang ketiga ada adaptasi teknologi, dan juga ada tema program lainnya. Langsung saja untuk penyampaian pertama terkait dengan tema literasi, kepada yang bertugas saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Untuk program pertama yang bertema literasi akan langsung saya sampaikan. Di sini kami menyarankan 5 program. Yang pertama itu ada pojok baca. Kami menargetkan pojok baca untuk kelas 7 dan 8 seperti yang bisa dilihat di gambar. Pojok baca ini secara deskripsi kami merancang suatu ruangan atau mendesain suatu ruangan atau bagian dari ruangan tersebut untuk berguna menarik minat baca siswa. Harapan kami itu nantinya siswa akan lebih tertarik dalam membaca sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam literasi, tentunya juga nanti akan timbal balik ke prestasi akademik mereka. Hal ini juga kami lihat selama melaksanakan literasi, beberapa siswa kelas 8 melewati pertanyaan-pertanyaan yang mengandung literasi yang cukup panjang teksnya, sehingga menjadi salah satu alasan kami juga untuk menyarankan program pertama. Kemudian yang kedua ini kelas inovasi. Kelas inovasi sendiri ada 2, di literasi dan juga di numerasi. Sehingga pada bagian literasi kami menyebutnya sebagai kelas imajinasi. Jadi nanti pada kelas inovasi yang ditargetkan kepada kelas 7 dan 8 itu nanti kami akan memberikan subjek-subjek Bu. Jadi seperti misalnya mereka menonton film atau membaca buku, nanti hasil dari subjek itu akan kami tes kemampuan mereka dalam pemahamannya. Seperti misalnya nonton film, nanti kami tanya mereka seperti pesan-pesan yang terdapat pada film tersebut, atau subjek buku seperti wawancara karakter utama. Untuk berikutnya itu yang ketiga, optimalisasi mading. Sebelumnya kami juga sudah melihat mading yang ada di depan perpustakaan, namun pemberdayaannya itu tidak secara maksimal. Oleh karena itu kami menyarankan program ini dengan target siswa berkolaborasi dengan guru dan siswa serta staf sekolah. Jadi harapan kami nantinya mading ini nanti bisa jadi salah satu sarana bagi sekolah untuk berinteraksi dengan siswa atau guru berinteraksi dengan siswa. Kemudian public speaking, di sini kami menargetkannya bagi kelas 7 dan 8. Public speaking ini tidak hanya bermanfaat tidak hanya digunakan pada pidato atau ceramah, tapi juga dapat kita lihat pada taksonomi grup. Di situ sudah ditargetkan untuk bisa mempresentasikan hasil karya. Oleh karena itu pada public speaking nanti kami akan memberikan mereka pengetahuan dasar bagaimana mereka dalam memiliki kemampuan percaya diri dalam menyampaikan ide dan saran-saran mereka begitu. Jadi harapan kami nantinya dengan kelas public speaking ini nanti siswa-siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara mereka yang lugas dan jelas. Baiklah, terima kasih. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya, next.
Selanjutnya akan disampaikan oleh petugas selanjutnya. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu remaja perpustakaan. Jadi program ini kami terinspirasi dari Bu Erlina. Ini kasih tahu informasi bahwa dulu tuh pernah ada remaja perpustakaan dulunya. Jadi remaja perpustakaan ini kami akan memilih beberapa siswa yang membantu kami mengolah perpustakaan. Jadi dengan ini mahasiswa lebih dekat dengan lingkungan yang kaya literasi. Jadi mereka bisa menjadi inspirasi, menjadi influence, menjadi pengaruh bagi sama mereka, bagi murid-murid yang lainnya. Dan juga dengan adanya remaja perpustakaan, kami harap program-program kami yang berada di lingkup literasi bisa diteruskan oleh mereka. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya adalah tema numerasi yang akan disampaikan oleh yang bertugas. Saya persilakan. Baik, di sini selanjutnya ada tema numerasi, di mana tema numerasi ini ada dua program, yaitu pertama Bazar Ramadan, di mana Bazar Ramadan ini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang apa itu numerasi. Siswa yaitu kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan dan memanfaatkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Di Bazar Ramadan ini bukan hanya kami dari kampus mengajar ini yang terlibat, kami juga akan berkolaborasi dari PLP Udikma dan mungkin OSIS dan siswa-siswa yang ada di SMP 21 Mataram ini. Selanjutnya itu ada kelas inovasi, di mana kelas inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam manajemen waktu dan skala prioritas. Memanajemen waktu itu penting bagi diri kita sendiri agar siswa tahu bagaimana manajemen waktu yang penting atau tidak bagi mereka. Gitu. Yang kedua itu memperluas pengetahuan dan wawasan mereka tentang manajemen itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Next. Selanjutnya di sini tema adaptasi teknologi. Kepada yang bertugas saya persilakan. Selanjutnya adalah adaptasi teknologi. Program ini kami manfaatkan itu untuk menghadapi transisi digital. Adaptasi teknologi ini adalah pengintegrasian pemanfaatan media-media digital, teknologi digital dalam pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran dan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan kreatif. Next. Nah, yang pertama kami akan melakukan penelitian Microsoft Office. Fokusnya itu ke Microsoft Word dan Microsoft Point. Jadi kami akan memberikan pelatihan mereka dasar dari Microsoft Word, seperti membuat makalah, dan Microsoft Point membuat PPT untuk presentasi. Dan selanjutnya Canva. Canva ini sama seperti Microsoft Office ya, cuma dia itu lebih baru ya, lebih banyak fiturnya, makanya nanti kami kalau bisa kita aktifin akun belajar ID itu untuk login di Canva ini, karena dengan akun belajar ID ada fitur untuk pro ya, yang fitur yang gratis khusus untuk login akun belajar ID. Jadi ya antara Microsoft Office dan Canva ini bisa digunakan lewat handphone ataupun namanya komputer atau PC. Apalagi karena anak-anak ini kan rata-rata belum punya laptop ya sama komputer, jadi mungkin kebanyakan kami akan menggunakan handphone atau gawai. Oke,
Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Baik. Di sini ada program lainnya, yaitu program pendukung. Yang pertama yaitu ada kurasi buku atau penataan buku. Di sini tujuannya adalah untuk memudahkan siswa-siswi dalam memilih buku yang diminati. Kemudian yang kedua, meningkatkan aksesibilitas buku-buku di perpustakaan. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan ruang dengan menambah pojok baca. Di perpustakaan sudah baik, namun mungkin perlu ada sentuhan sedikit dari kami. Selanjutnya di sini ada Go Green atau penghijauan. Di sini tujuannya adalah meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan bersifatnya berkelanjutan, mengajar siswa tentang praktik-praktik ramah lingkungan seperti pengolahan sampah, daur ulang dan penghijauan. Kemudian tujuannya juga untuk mendorong partisipasi aktif siswa, menginspirasi siswa untuk menjadi agen perubahan. Untuk pelaksanaannya itu sendiri itu 1 kali dalam sebulan. Next. Selanjutnya di sini yang ketiga adalah jadwal kunjungan perpustakaan. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca siswa dan siswi dengan membiasakan mereka dengan lingkungan literasi yang kaya. Kemudian meningkatkan pemanfaatan perpustakaan secara lebih optimal. Di sini untuk mekanisme jadwalnya itu mengalokasikan 1 kelas untuk 1 hari pada waktu tertentu, kemudian dilaksanakan selama 15 sampai 20 menit. Nanti untuk siswa-siswi yang rajin membaca di perpustakaan akan kami berikan reward, yaitu akan kami nobatkan sebagai duta penggerak literasi sekolah, dan itu kami laksanakan setiap 1 kali sebulan untuk bergilir siapa saja yang akan menjadi duta-duta untuk penggerak literasi sekolah. Selanjutnya di sini adalah pemberdayaan laboratorium. Kebetulan ini adalah tempatnya di laboratorium. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan laboratorium IPA sebagai sarana pembelajaran yang efektif, mengembangkan keterampilan guru IPA dalam merancang dan melaksanakan praktikum yang menarik dan bermanfaat, meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran IPA melalui pengalaman praktis di dalam laboratorium. Jadi untuk pembelajaran IPA tidak hanya dilakukan di kelas saja, namun nanti kami akan laksanakan di laboratorium. Sekalian kita laksanakan praktik-praktik yang bisa kita terapkan di laboratorium. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Jika ada saran, masukan ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Selanjutnya ada sedikit tambahan. Untuk program-program kami, beberapa di antaranya memiliki integrasi dengan program lain, seperti misalnya public speaking, dia nanti akan diintegrasikan dengan program adaptasi teknologi seperti penggunaan Microsoft Office atau Canva. Nanti di mana desain mereka jika berhubungan dengan mata pelajaran, harapan kami agar nanti hal tersebut dapat mereka presentasikan sendiri atau secara berkelompok dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Kemudian untuk beberapa program juga kami harap dapat dibantu oleh siswa seperti kurasi buku ataupun bazar Ramadan yang kemarin sempat disarankan oleh guru pamong kami sendiri, seperti penggunaan berkolaborasi dengan OSIS dan guru. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau saran, kami sangat terbuka. Saya kembali ke moderator. Jadi untuk yang tadi program bazar Ramadan itu, di mana dibuka ini kita besok di tanggal 13 terakhir kita sekolah. Itu kita benar. Jadi kalau memang kalian realisasikan segera, karena tidak mungkin secepatnya, tapi bukan terakhir sekolah ini tanggal 3. Setelah itu libur. Sementara ini aja ada anak-anak yang tidak terlalu. Kalau memang mau segerakan. Karena itu juga namanya anak-anak yang semangat juga, dan anak-anak ternyata kan antusias juga ya. Kira-kira itu akan dapat dilaksanakan kapan? Izin mungkin Bu ya, untuk pelaksanaannya kami sudah berunding begitu dengan yang PPL juga. Itu kita laksanakan pada tanggal 1 hari Senin sekitar jam 5 Bu. Nanti kita buka stand di sana.
kita jualan bersama anak-anak itu untuk melatih numerasi mereka juga untuk bagaimana menghitung nilai untung dan rugi begitu. Bazar dengan Oh ya, ada dibuka juga. secara umum, dibuka khusus untuk event sekolah atau apa? Dibuka untuk umum, rencananya nanti akan kami undang pemateri kajian begitu Bu, kita laksanakan kajian bersama dan juga kalau bisa nanti kita laksanakan buka bersama di sini. Tentunya anak-anak itu akan membawa makanannya sendiri begitu ke sini untuk kita sama-sama buka bersama di sini. Jadi kita akan mengundang Ustadz yang bisa mengisi kajian di sini. Tapi aku mungkin harus disampaikan ke anak-anak ini karena sempat saya waktu di kelas berenang, mereka tuh mikirnya gini, oh besok kita tuh akan ada kegiatan buka puasa bersama. Terus saya tanya, dananya gimana? Enggak, kita nggak mau apa-apa, kalau itu supaya mereka tidak salah persepsi, jadi perlu disampaikan kepada saat ini mereka seperti yang tadi kan mereka bawa konsumsi sendiri ya, seperti itu nanti mereka berpikirnya mereka dihalangi, jadi perlu disampaikan. Penjelasannya harus jelas. Tugasnya ini, saya ini, sudah tidak bisa komunikasi. Dan ini juga mungkin rawan kalau tidak ada yang mengawal ya, jadi kira-kira di kelas A, B dan seterusnya itu yang akan berpartisipasi menjadi absensi. Dan kegiatannya kalau memang buka puasa bersama mungkin jangan terlalu malam atau mungkin bisa minta tolong orang mereka untuk antar jemput, jangan dibatasi karena besok kan akhirnya kalau ada apa-apa kita nggak bisa menjemput yang seperti itu baca. Terus selain baca di Ramadan ini ada program kegiatan selain baca lomba misalnya ada. Nggak ada Bu, karena juga beberapa program kan masuk berat gitu Bu. Jadi kalau bisa dilaksanakan nanti siswa-siswa terlalu capek gitu. Jadi kami kebanyakan program dijadwalkan setelah Ramadan gitu. Seperti pemberdayaan laboratorium atau mading gitu Bu. Jadi di bulan Ramadan ini hanya baca saja. Ya hanya banyak. Kalau saya bertanya tentang kunjungan perpustakaan, nah di situ disampaikan sekitar 15 sampai 20 menit. Ya. Pengalaman saya dari kepala perpustakaan. Biasanya saya hanya memanfaatkan waktu jam istirahat. Jam istirahat itu kan kisarannya memang ada. Ya. Kadang-kadang anak itu kan harus kita bagi dengan jam. Ya, ada istirahat mereka untuk membeli sesuatu, konsumsi, jadi mereka harus ada dibagi waktunya. Mungkin yang terpenting nanti dari hasil kegiatan itu anak-anak tetap diminta untuk membuat sekedar resume dari apa yang dia baca. Jadi ada buku nanti kalau memang bisa ada buku yang kemarin yang kita punya. Kalau ada yang bisa dimanfaatkan, jadi tidak harus andaikan menggunakan. Jadi kelihatan siapa yang membaca di situ selain mereka menulis nama. Kan ini rencananya per kelas ya, satu kunjungan perpustakaan per hari. Tapi dalam seminggu itu kalau 5 kelas berarti mungkin ada satu kelas yang tidak satu hari yang tidak terpakai. Mungkin Sabtu ya, karena Sabtu itu banyak program. Tetapi kalau ada Jumat, karena Jumat itu ada istirahat mereka. Jumat aja yang ditiadakan. Jadi Sabtu mungkin bisa diambil lagi. Jadi bisa dimanfaatkan di jam istirahat. Istirahat, mungkin mereka yang punya jadwal dikasih masuk dulu ke perpustakaan, setelah itu baru mereka dikasih istirahat. Jadi mereka bisa belanja separuh waktu istirahat mereka. Karena pasti nanti dia akan di perpustakaan itu gelisah. Dan mungkin bacaan yang diberikan bacaan yang ringan-ringan saja, yang lebih kayak fiksi, gitu ya. Kalau yang berat-berat pasti mereka nggak akan sanggup. Dan minimal lah itu kita mereka merespon kembali akan mungkin saya akan sedang dari masyarakat ini sangat belajar.
Terima kasih atas saran dan masukannya. Mungkin dari ibu guru yang lain ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada saya dengar literasinya itu terintegrasi dengan teknologi ya. Nah, itu nanti kalau anak-anak sudah menggunakan teknologi, dia perangkatnya dari mana? Perangkat teknologinya apakah dari guru menyiapkan atau bagaimana? Izin bertanya Bu, ini kan perangkat masuk dalam artian perangkat handphone atau laptop Bu. Nanti kan mereka laptop bisa, untuk mendesain bisa, izin jawab Bu. Untuk mendesain mereka bisa menggunakan handphone, seperti misalnya Canva sudah bisa digunakan di perangkat. Misalnya nanti seperti misalnya kami kasih mereka tugasnya itu misalnya untuk mempresentasikan suatu tema atau subjek Bu. Nanti pada pertemuan berikutnya mereka bisa presentasikan hasil yang mereka buat gitu dalam bentuk PPT, karena sekarang Canva juga sudah menyediakan untuk PowerPoint. Jadi nanti bisa mereka itu bisa nanti dikirim ke laptop kami, nanti bisa LCD disiapkan oleh sekolah gitu. Kami gunakan LCD sekolah kalau misalnya ada kesempatan mereka untuk mempresentasikan karya. Adapun kalau misalnya mereka tidak bisa mempresentasikan karya atau dalam kelompok kecil gitu Bu, bisa hanya kami melihatnya lewat laptop dan mereka mempresentasikannya sambil pegang hard file-nya gitu Bu. Dalam pendampingan membuat tugas itu di sekolah atau mereka tugas di rumah? Untuk pembuatan desain itu kan nanti kami latih desain dasar seperti fitur-fitur dasarnya. Di sini ada Berarti di sekolah. di sekolah. Berarti anak-anak bawa HP di sekolah. Kami yang lewat laptop Bu, di share screen gitu. Oh gitu. Jadi anak-anak melihat tayangan gitu ya. Tidak praktek langsung. Untuk pengembangan berikutnya mungkin bisa kami lebih jalankan selama perjalanan itu. Karena kan nanti seperti tadi katanya ada anak-anak dari tugas, kemudian presentasi. Berarti kan mereka harus membuat. Kalau membuat akan lebih maksimal kalau mereka didampingi langsung. Jadi ketika gurunya menjelaskan, anak-anak mengikuti kayak kita kan pakai langsung. Jadi kalau memang kalau pakai HP gitu, sepertinya kalau untuk dasar anak-anak lebih leluasa mungkin enaknya pakai laptop ya. Kalau anak-anak yang pada pakai HP mungkin masih terbatas, kurang leluasa gitu untuk belajar kan. Nah kalau terkait dengan penggunaan perangkat seperti itu kan kami di sekolah itu kan kendalanya yang laptop itu tidak punya, dari anak-anak pun tidak ada. Apa mungkin nanti bagaimana solusinya ketika jadi kan anak-anak banyak gitu. Ketika akan dijelaskan seperti itu kan akan lebih maksimal ketika anak-anak kalau kita jelaskan anak-anak mengikuti. Yang mana dicek nih buku berikan ini sekedar membuka Canva aja kan mereka belum tahu. Mungkin bagaimana solusinya supaya bisa berjalan beriringan gitu. Karena masalahnya di sekolah ini perangkatnya itu yang hampir pun anak-anak ada nggak semua punya. Mungkin bisa dijadikan solusi. Sebelumnya sesuai dengan namanya bukan adaptasi, jadi nggak langsung kan kasih tugas Bu, jadi kayak kelas gitu. Nanti kan alhamdulillahnya setiap anggota punya laptop gitu Bu. Nanti bisa kami bagi dulu dalam kelompok kecil, masing-masing dari kami gitu mengarahkan untuk pelatihan Canva atau Microsoft Office-nya gitu Bu. Jadi kami tidak langsung memberikan mereka tugas atau hal-hal yang terkait dengan desain, tapi selama mereka bisa fitur-fitur dasar seperti hanya mengedit pemotongan di elemen atau mengetahui cara meletakkan elemen, itu sudah cukup Bu untuk adaptasi teknologi pada saat ini. Dari gurunya dulu ya perangkatnya yang menjadi. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, sedikit tadi ada disebutkan literasi digital tidak? Tidak ada ya? Tidak ada Bu. Terima kasih atas saran dan masukannya. Mungkin ada dari ibu bapak yang lain. Baik, jika memang tidak ada lagi saran ataupun masukan dan pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan untuk presentasi RAK ini. Atas perhatian dan waktu Bapak Ibu Guru, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika dari tadi banyak kendala. Kami mohon maaf itu di luar ekspektasi kami.
Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mungkin boleh izin kita dokumentasi. Kenapa kalian berproses? Udah gambarnya jangan diulang. Gambar yang pertama